Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada betul itu sihir, hakikatnya ada. Dan ini semua 4 imam mazhab itu mengakui ada. Dari aliran-aliran akidah yang ada, Ahlussunnah wal Jamaah itu mengakui memang ada. Tapi Mu'tazilah sebagai salah satu paham dalam aliran teologi dalam Islam itu tidak dia mengingkari itu hakikatnya. Sihirnya ada, tapi ini dia pakai dalil ini. Ini yang dipakai nih. Qala bal al-kufa iza hibaluhum wa isihum itu yuhayyil. Nabi Musa itu yuhayyil. Kalau Mu'tazilah cara memahaminya, ini adalah pemahaman yang tidak dia pakai dengan hadis-hadis. Dia seperti Nabi Musa itu membayangkan sesuatu itu. Yuhayyilu ilaihi min sihri. Seperti bayangan itu tongkatnya jadi ular, dia bayangkan saja seperti dia bayangkan. Jadi seperti tidak ada hakikat. Dia cuma yuhayyil, dia bayangan saja. Itu yang dipakai Mu'tazilah. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah betul-betul ada. Buktinya banyak, sering Nabi suruh berlindung, dan betul-betul suami istri bercerai yang tadinya akur, tapi cerai hanya dengan perkara sepele. Dan mau Mbak, kalau antum pelajari di surah Al-Baqarah itu 102, kerja tukang sihir di situ apa pekerjaannya? Yufarriqu, ya itu, iya pekerjaannya yufarriqu bainal mar'i wa zawji, memisahkan apa? Pasangan suami. Cuma ya, kenapa tidak dihalangi yang lain-lain? Tapi itu kenapa itu yang dikerja? Karena ternyata unsur kebaikan manusia, kebaikan masyarakat, kebaikan rumah tangga itu hubungan suami istri yang bagus. Ini yang kerja jin, kerja setan yang di Allah abadikan itu tukang sihir. Memisahkan, Pak. Kadang suami melihat itu istrinya seperti penuh cakar mukanya, penuh dengan ulat-ulat. Itu namanya sihir apa? Sihir mahabbah. Jadi ada orang itu, Pak, kalau misalnya yang maaf ya, yang poligami, ada istri rela bayar tukang sihir sampai dia bayar 100 juta supaya suaminya kalau dia pergi di istri yang kedua tidak bisa berfungsi laki-lakinya. Itu sihir mahabbah itu. Ya, setiap dia mendekati istrinya itu yang kedua, dia tidak bisa layani, tidak bisa, tidak, mati total. Mati total. Itu karena 100 juta, Pak. 100 juta. Tapi kalau menuju ke istrinya yang pertama itu tidak terganggu. Ada juga Pak istrinya orang pelet. Ada juga istrinya orang pelet. Santet itu kan sama sebenarnya, cuma istilah-istilah saja. Ya. Itu kalau orang sudah benci, Pak, dendam itu, kalau sudah benci, dukun pun bertindak. Kalau cinta begitu juga ya. Kalau dia tidak mau disihir tangi.
Ada orang tidak bisa tidur kalau tidak lihat itu. Satu hari saja tidak lihat itu, tidak bisa tidur. Itu juga karena sihir, Pak. Padahal aslinya kalau kita lihat nenek-nenek, tapi dia lihat 17 tahun. Sihir, Pak. Sihir kan merubah. Sihir merubah dari yang cantik menjadi jelek, yang jelek menjadi cuma tukang sihir ada satu kelemahannya. Tidak bisa dia merubah batu menjadi emas. Tidak bisa. Sana bisa narubah, Pak. Nah paling kaya itu tukang sihir. Narubah semua emas? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau yang jelek lalu menjadi ganteng, Pak, bisa. Di tukang sihir. Ya, kalau ada tiba-tiba ganteng Anda lihat di sini, curigailah dia. Siapa tahu? Iya, siapa tahu dia sudah cukur baru, sudah format baru. Pokoknya format. Ya curigai dia dari mana? Ya dari tukang cukur. Bukan tukang sihir. Ya, sekarang itu kalau sihir itu, sihir yang bekerja, memang bahaya, Pak. Sihir yang bekerja itu jelek itu. Ya. Ada orang Pak, setiap ada orang lamar jelek mukanya. Jadi ada orang maaf ya tidak laku-laku, bisa jadi itu gangguan jin itu. Bisa. Ada di sihir, Pak. Maaf ya, ini bukan cerita ini. Di sebelahnya sama, jualannya sama, tapi setiap datang di situ kayak tertutup tokonya. Tidak tertutup. Setiap orang datang tertutup. Nah bilang tutup gaji, bilang tidak. 3 kali datang tertutup. Ada ilmu. Wah, ini ilmu padangkang. Tukang sihir padangkang ini. Wah, antum mau tolong ya, ini kita tidak percaya. Memang ada, Pak, ada. Cuma ya saya ingatkan ini, perkuat kita punya akidah untuk menutup ini. Tidak ada sihir terjadi kecuali satu, izinnya Allah. Yang kedua, perkuat kokoh diri kita. Tidak akan terjadi sihir kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau ada orang disihir, izin Allah itu bukan? Izin. Ridha Allah itu bukan? Tidak. Tapi diizinkan. Adakah diizinkan tapi tidak diridhoi? Oh ya ada. Tukang sihir itu Allah izinkan, tapi Allah tidak ridhoi. Tidak diridhoi itu tukang sihir. Allah izinkan, silahkan kalau mau kerja, tapi saya tidak ridhoi. Ya, saya pernah Pak mengajar di rumah seseorang. Saya curiga itu kan sihir. Memang ada aneh-aneh. Itu kalau maaf ya, di rumahnya tukang sihir itu ada kamar tertentu, tidak boleh orang sembarang masuk. Kamar khusus. Anaknya tidak boleh masuk situ. Tidak boleh. Kalau ada orang bapak mau pergi mengobati, pergi berobat, dia keluar dari situ. Kadang di situ pingsan baru bisa mengobati. Dan untuk bisa memanggil jinnya, Pak, karena ternyata itu jin. Ada kelasnya juga, Pak. Berkelas-kelas juga jin. Kalau tukang sihir rendah, jin rendah juga datang. Jadi di jin juga itu ada mafia. Iya, mafia juga. Jangan dikira, Pak, di tanah itu ada mafia. Di jin juga ada mafia-mafianya. Makanya semakin tinggi kedudukannya tukang sihir, semakin tinggi dong itu jin yang Anda datangkan.
Jangan dikira kalau nanti mau pilkada Pak, mau pemilu, woi berperantong itu tukang cing, tukang sihir itu. Jangan dikira. Ya. Maka kaidah ini menurut saya sekalian, ini kaidah yang diangkat oleh penulis. Kalau di tempatnya ini penulis kitab ini, itu tukang sihir Pak, memang ada namanya Ikhwan di sana, Ikatan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu memang ada dakwah khusus memburu para tukang sihir. Memang ada ustaz khusus memburu tukang sihir. Kalau kita di sini ustaznya yang diburu, bukan tukang sihirnya. Kalau di Jeddah, di Mekah itu tidak bisa memburu tukang sihir, tidak diberi ruang. Kalau di Indonesia banyak televisi, ya sering dia muncul itu apa? Acara apa itu? Itu tukang sihir dimunculkan. Ya ada berbagai macam jenis. Ya sampai ada itu, ya sampai masuk ke sulap-sulap yang sebagian sulap itu sudah bagian dari kecerdasan, memang gerakan lincah. Ada juga sebagian sulap itu bagian dari sihir.